Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan berjumpa melalui video ini yang akan membahas tentang mata kuliah sistem digital. Oke, dalam video ini pertama-tama akan dijelaskan mengenai materi perkuliahan ya, atau silabus untuk perkuliahan sistem digital. Oke, sebelum itu Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Andri Rahadian, bisa dipanggil dengan Pak Andri. Ya, semester ini diamanahi untuk mengampu mata kuliah sistem digital ya, untuk kelas reguler, kelas sore, dan kelas ekstensi. Gitu ya. Jadi ya, kita lanjut ke silabus perkuliahan atau SAP. Oke. Sini bisa dilihat, sini ada daftar laporan perkuliahan dalam bentuk Excel gitu ya, di Microsoft Excel, tatap muka. Oke, ini berarti pertemuan pertama, itu materi perkuliahannya, pendahuluan, arti, tujuan, dan maksud sistem digital. Gitu ya. Pertemuan kedua ada jenis sistem bilangan, kemudian ada konversi bilangan desimal. Pertemuan ketiga ada konversi bilangan-bilangan biner. Pertemuan keempat konversi bilangan oktal dan konversi bilangan-bilangan heksadesimal. Oke, materi berikutnya, pertemuan kelima ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Pertemuan keenam akan membahas operasi perkalian dan operasi pembagian. Pertemuan 7 akan membahas konversi pada binary coded decimal dan bilangan biner bertanda. Ya, pertemuan ke-8 ini OTS gitu ya, untuk kelas reguler pagi dan sore. Kemudian pertemuan 9 ada bilangan komplemen 1 dan 2, komplemen 7 dan 8, komplemen 9 dan 10, serta komplemen 15 dan 16. Ya, pertemuan 10, tujuan dan fungsi gerbang logika dan jenis-jenis gerbang logika. Oke. Pertemuan 11 membahas analisis sistem digital. Pertemuan 12 kanonik gitu ya, atau bentuk kanonik dan penyederhanaan dengan hukum aljabar boolean. Pertemuan 13 akan membahas penyederhanaan dengan kernel map dan minimisasi tingkat. Kemudian pertemuan 14 akan membahas flip-flop. Yang dibahas yaitu jenis XR dan jenis T. Gitu ya, ada XR flip-flop dan T flip-flop. Pertemuan 15 akan membahas DK flip-flop dan D flip-flop. Pertemuan 16 atau pertemuan terakhir yaitu UAS. Nah, untuk kelas ekstensi gitu ya, ini mungkin biasanya akan dibuat menjadi 11 pertemuan gitu ya. Ini jadi akan lebih dipadatkan, tapi alhamdulillahnya karena kita belajarnya daring gitu ya. Jadi waktu alokasi perkuliahan tiap pertemuannya itu bisa normal gitu ya, selama 3 SKS. Jadi satu SKS itu sama dengan 50 menit muka gitu ya. Jadi kita belajarnya 150 menit gitu ya. Yang sebelumnya
untuk kelas sore dan apalagi kelas ekstensi hanya diberikan alokasi waktu 90 menit gitu. Dimana untuk beberapa mata kuliah itu sangat kurang sekali gitu ya untuk membahas semua materi perkuliahan yang ada di silabus atau di SAP. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Oke. Sini pertemuan 1 akan dibahas pendahuluan, arti, tujuan, dan maksud sistem digital. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita mendengar. Ya, ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita mendengar tentang sistem digital. Sistem digital digunakan dalam banyak bidang, gitu ya, antara lain ada di bidang robotik, bidang komunikasi, bidang pengiraan, dan lain sebagainya. Contoh dari aplikasi sistem digital, yang pertama, pengiraan atau computing. Dua mesin pengiraan utama adalah komputer digital dan kalkulator. Kalkulator menerima data dan arahan dalam bentuk nomor. Untuk memudahkan pertukaran nomor pada isyarat yang dipahami alat elektronik, maka sistem nomor yang digunakan adalah deretan biner 0 dan 1. Nah, gitu ya. Jadi ya, biner 0 dan 1 itu digunakan untuk memudahkan alat elektronik gitu ya dalam pertukaran nomor. Pada komputer data berupa teks, suara, gambar, dan lainnya juga disimpan dalam deretan biner 0 dan 1. Pada sistem digital, 0 dan 1 merupakan bahasa yang digunakan untuk mempermudah dalam tukar informasi antara si pemberi dan penerima informasi. Aplikasi berikutnya ada di bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, mesin faksimil, sistem radar, antena, dan penggunaan satelit di angkasa lepas, serta jaringan selulernya. Nah, jadi aplikasi sistem digital itu terdapat di mesin fax, gitu ya, faksimil, sistem radar, antena, satelit, gitu ya, dan jaringan seluler. Aplikasi berikutnya ada bidang otomasi. Dalam bidang otomasi, seperti mesin dan robot dalam pembuatan suatu produk, gitu ya. Jadi mesin dan robot ya, mesin ada yang masih analog, tapi semakin ke sini sudah rata-rata mesinnya digital, gitu ya. Atau contoh seperti sederhananya mungkin printer, gitu ya. Printer yang apa? All in one printer gitu ya, bisa print, scan, copy minimal gitu ya, atau fax. Dulu mungkin pakai tombol-tombol gitu ya. Sekarang sudah pakai layar digital gitu ya. Untuk pengoperasian printernya seperti itu, gitu ya. Dan ya robot digunakan dalam apa industri manufaktur sekarang seperti itu ya. Nah, berikutnya ada pengertian analog dan digital. Analog, gitu ya. Nah, pertama, analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Nah, gelombang yang kontinu. Kalau mungkin belajar fisika dasar gitu ya, atau fisika, ya di fisika dasar dulu ada mata kuliah fisika dasar mungkin.
entah dibagi ada fisika 1 atau fisika dasar 1 dan fisika dasar 2 gitu ya. Nah, ini gelombang atau mungkin SMA gitu ya, kalau yang kuliahnya IPA. Ini adalah gelombang gitu ya. Ini terus kontinu, tak terhingga ya. Gelombang pada sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus atau sinusoidal disebutnya, memiliki 3 variabel dasar. Di antaranya adalah amplitudo, amplitudo, gitu kan. Amplitudo itu ini tinggi maksimum gelombang dan juga apa nilai minimum gelombangnya. Jadi itu amplitudo semakin besar, jarak antara maksimum dan minimumnya atau bukit dan lembahnya itu akan semakin besar. Gitu ya. Frekuensi dan berikutnya adalah fase. Nah, kemudian ada digital. Kemudian digital. Gitu ya. Yang pertama, sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dengan besaran 0 dan 1. Nah, ini sinyal data dalam bentuk pulsa seperti ini ya. Jadi sinyalnya bukan dalam bentuk gelombang sinusoidal seperti ini, tapi dia dalam bentuk pulsa. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Nah, biasa dikenal dengan sinyal diskrit, gitu ya. Karena tadi analog itu gelombangnya kontinu, sinyalnya kontinu, digital itu sinyalnya diskrit. Didefinisikan hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan yang memiliki nilai 0 dan 1, atau bilangan biner, yang terdapat di dalam sistem elektronik tertentu untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Nah, gitu ya. Jadi disebut sebuah bit tadi 0 atau 1 gitu ya. Disebut sebuah bit. Nah, berikutnya sistem digital. Tadi kemudian perbedaan analog dan digital gitu ya. Definisi sistem elektronika. Definisi sistem digital atau yang definisinya bisa juga disebut dengan sistem elektronika yang setiap pemrosesannya menggunakan rangkaian digital berupa sinyal diskrit tadi ya, sinyal diskrit. Yang kedua terdiri dari beberapa rangkaian digital, komponen elektronik, dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan energi atau tenaga. Yang ketiga, suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Keempat, mirip dengan sandi Morse, di mana menggunakan tanda titik dan strip untuk mewakili suatu nilai. Oke, berikutnya ada besaran digital. Besaran digital tadi ya, ada logika 0 atau bilangan binarnya kan 0 dan 1. Ini logika 0, logika 1. Ya, logika 0, tegangan listrik 0 sampai 0,8 volt. Titik potensial referensi 0. Titik potensial referensi 0 atau disebut ground. Dioda dengan reverse bias. Kemudian logika 0 juga transistor dalam keadaan mati. Jadi maksud 0 itu apa gitu ya? Kalau di tegangan listrik itu berarti voltasenya itu antara 0 sampai 0,8 volt. Itu maksud dari 0 gitu ya. Sekarang kita 0. Kalau di potensial, titik potensial referensi gitu ya, disebut referensi 0 atau ground gitu ya. Kemudian dioda itu dengan apa reverse bias kalau logika kalau 0. Transistor itu adalah logika 0 itu berarti transistornya itu dalam keadaan mati atau cut off. Di saklar logika 0 di saklar
Maksudnya adalah keadaan buka, jadi sampler keadaan terbuka. Untuk lampu, logika 0 di lampu yaitu keadaan padam atau lampunya kondisi padam atau mati ya. Nah, logika 1 tekanan listrik itu 2 sampai 5 volt untuk titik potensial atau itu satu daya plus VCC gitu ya. Untuk dioda itu forward bias, transistor itu satu itu maksudnya keadaan jenuh. Saklar maksudnya berarti dalam keadaan tertutup gitu ya, logika 1 di saklar. Logika 1 di lampu berarti lampu dalam keadaan menyala. Ciri-ciri sistem digital. Yang pertama, mampu mengirim informasi. Ya, mampu mengirim informasi dalam kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak dipengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dapat memproses dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Itu ciri-ciri sistem digital ya. Berarti kecepatannya sangat cepat, gitu ya. Bisa itu dengan kecepatan cahaya, gitu. Jadi kualitas dan kuantitas tidak mempengaruhi penggunaan berulang tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Ya kualitasnya dan bisa tetap sama, gitu ya. Informasi mudah diproses, gitu ya, dan dimodifikasi, kemudian, gitu ya, dapat memproses jumlah yang sangat besar. Oke, berikutnya bentuk gelombang sinyal digital. Bentuk gelombang pada sistem digital hanya mengenal dua arah, yaitu logika 1 dan logika 0. Logika 1 mewakili kondisi hidup, gitu ya. Berarti logika 1 ini 1 ini 0, berarti ini hidup. Kemudian ini diubah jadi mati gitu ya sinyalnya. Ini hidup lagi, mati, ini itu berarti sekian detik nyala, kemudian berubah mati sekian detik, nyala, mati sebentar, nyala, mati, nyala, mati, nyala, gitu ya. Penggunaan rangkaian digital. Pada umumnya rangkaian digital menggunakan komponen DTL, dioda transistor logic. Kemudian ada TTL, transistor, transistor logic, dan CMOS. Nah, complementary metal oxide semiconductor. Ya, CMOS mungkin kalau yang punya PC gitu ya atau tahu tentang dunia komputer gitu ya, khususnya hardware gitu ya. Di motherboard itu biasanya ada CMOS ya, ada baterainya. Ada baterai CMOS, kemudian ada itunya yang bisa jumper gitu. Atau bisa apa? Itu biasanya ketika motherboardnya error gitu ya. Ketika sistemnya error, misal di overclock gitu ya. Biasanya itu CMOS-nya bisa dipakai gitu ya untuk membuat sistemnya jadi default lagi, dinyala lagi gitu ya. Yang kedua, terdiri dari beberapa gerbang yang memiliki fungsi logika berbeda. Nah, gerbang-gerbang dinamakan gerbang dasar gitu ya. Ini disebut dengan gerbang dasar, yaitu gerbang N, gerbang fungsi logika N, OR, dan NOT gates. Berikutnya ada dasar-dasar teknik digital. Dasar-dasar teknik sistem bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1, gitu ya. Sistem bilangan modern
ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, pada abad ke-17, 19 Leibniz, mungkin ada yang kenal. Leibniz itu di kalkulus juga ada notasi Leibniz ya. Itu integral di X gitu ya, integral seperti huruf S, atau mungkin diferensialnya, turunan, itu penulisannya pakai dy per dx gitu ya. Itu adalah itu yang menemukannya itu Leibniz. Yang ketiga, dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Nah, sistem ini disebut bit atau binary digit. Kelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte. Jadi dalam istilah komputer, 1 byte itu sama dengan 8 bit, gitu ya. Di kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII atau American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 byte, gitu ya. Di ASCII itu kan satu karakter itu 8 bit ya, per 1 byte. Oke, referensi yang digunakan sistem digital, gitu ya. Yang pertama ada buku Dasar Teknik Digital dengan Nuansa Aulia, penulisnya Fernandin Tarigan. Dan ada matematika diskrit juga, gitu ya. Itu penulisnya Rinaldi Munir. Dan ada teori dan aplikasi teknik digital Nuansa Aulia, itu penulisnya Ganti Depari. Oke, jadi ini untuk materi pertemuan pertama, gitu ya. Jadi pendahuluan arti, tujuan dan maksud sistem digital itu sudah dijelaskan semuanya, gitu ya, di dalam slide ini. Oke. Nah, berikutnya itu ada materinya hanya sedikit. Kita bisa lanjut ke materi pertemuan 2, yaitu sistem bilangan. Oke, sistem bilangan. Dipindahkan dulu ini. Nah, oke. Pertemuan 2, sistem bilangan. Sistem bilangan atau bilangan dasar, gitu ya. Sistem bilangan. Bilangan dasar yang dipergunakan dalam sistem digital berbeda dengan bilangan dasar yang digunakan sehari-hari, yang dikenal dengan bilangan desimal atau bilangan berbasis 10, gitu ya. Sistem bilangan digital pada umumnya menggunakan bilangan dasar, yaitu biner, gitu ya, basis 2, bilangan oktal berbasis 8, dan bilangan heksadesimal berbasis 16. Bilangan desimal atau bilangan berbasis 10 ya, merupakan bilangan dasar yang digunakan sehari-hari, gitu ya. Kita gunakan itu bilangan desimal di kalkulus, gitu ya, sehari-hari perhitungan, yaitu di mana yang anggotanya, gitu ya, itu angkanya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9, gitu ya, atau sampai 9 dengan faktor pembobotan 10 pangkat n. 10 pangkat n. Maksudnya apa? Berarti tiap satu
tiap digitnya itu bernilai 10. Jadi berarti kalau digit paling kanan gitu ya, bit paling kanan, misal bilangannya contoh ini. Contoh yang pertama berapa? 25. Nah, 25 ini ditulis ada 10 gitu ya di bawah. Ini maksudnya berarti 25 di sini ini maksudnya bilangan desimal. Nah, 5 di situ itu berarti pembobotannya 10 pangkat 0 gitu ya. Berarti dikali 1. 5 dikali 1. Nah, 2 di situ berarti maksudnya 20 gitu kan ya. 25 itu berarti kan kalau kita kita pecah jadi menurut nilai posisi digitnya atau posisi bitnya, berarti kan sama saja dengan 20 ditambah 5 gitu ya. Berarti 20 ditambah 5, jadi 20 sini ya. 25 itu sama dengan 20 ditambah 5. Dengan kata lain, berarti 5 di sini, nah ini kan 5 ya. 5 di sini berarti dia diperoleh dari 5 dikali 10 pangkat 0 gitu ya. Atau kalau kita tulis secara pembobotannya, berarti kalau dari sebelah kiri itu berarti 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah gitu ya, 5 dikali 10 pangkat 0 gitu ya. Berarti jadinya 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 10 berarti 20 tambah 5 kali 10 pangkat 0 1 berarti 5 kali 1 ya. Itu 5. Nah, jadi itu maksudnya faktor pembobotan 10 pangkat n, di mana n-nya itu mulai dari 1, 2, sampai n. Harusnya n-nya mulai dari 0 ya. Karena bit yang paling kanan itu 10 pangkat 0. Gitu ya, kalau kita jawabkan. Sama halnya dengan 789. Ini berarti 789, nah ini masih 10 ditulis gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan 7 kali 10 pangkat 2 ditambah 8 kali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 5. Berarti jadi 780 tambah 9. Itu ya, kita 789. Faktor pembobotan. Oke. Itu bilangan biner. Bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Anggotanya adalah 0 dan 1. Nah, faktor pembobotannya 2 pangkat n, gitu ya. Nah, di mana n-nya ini mulai dari 0 juga ya. Ini ada faktor juga nih. Gitu ya. Berarti 101. Nah, berarti kan 2 pangkat gitu ya. Jadi kalau 101 itu berarti dia sama saja dengan itu 101, 1 yang paling kiri berarti dikali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti 2 pangkat 2, 4. 1 kali 4 berarti 4. Tambah 2 pangkat 1, 2. Dikali 0, pasti 0 ya. Tambah 2 pangkat 0 itu 1. Nah, berarti 2 pangkat 0, 1 dikali 1 berarti 1. Nah, ini jadi 5. 5 di sini berarti jadinya
desimal ya, gitu. Itu maksudnya. Jadi 5. Kalau jadi bilangan desimalnya kan itu 5 ya, 101. Ya kan gitu ya. Itu pembobotan. Bilangan oktal berarti bilangan berbasis 8. Berarti anggotanya mulai dari 0 sampai 7 gitu ya. Faktor pembobotannya itu berarti 8 pangkat n gitu ya. N-nya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai n gitu ya. 73 ya, nanti fungsinya faktor pembobotan itu untuk mengubah ke desimal, biasanya gitu ya digunakan. Yang keempat ada bilangan heksadesimal, merupakan sistem bilangan berbasis 16 di mana anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, mulai dari 10 sampai 15-nya itu menggunakan huruf ya, A, B, C, D, E, F, huruf kapital. Ini untuk membedakan supaya tidak, kalau 11 itu kan apa ya? 11 itu kan 2 angka gitu ya, 1 sama 1. Nah, khawatir itu tertukar dengan memang di situ 2 bit, 11. Makanya juga jadi huruf ya, pakai menggunakan A, B, C, D, E, F. Begitu. Dengan faktor pembobotan 16 pangkat N. Nah, di mana N itu ya harusnya sampai mulai dari 0 sampai N gitu ya. Ini contohnya. A 2345 basis 16 atau A8,16. Nah, ini ada yang bilangannya berapa? Desimal. Ada pecahannya ya, bagian sama seperti di sini nih. Di oktal ada 34,56, poin 56 gitu ya, itu koma kayak titik ya. Sistem apa ya internasional yang menggunakan atau di komputer biasanya itu menggunakan titik ya. Ini atau 111,001 gitu ya. Oke, berikutnya konversi bilangan-bilangan desimal. Nah, konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Konversi bilangan desimal ke biner dilakukan dengan cara pembagian 2, di mana hasil yang diperlukan adalah sisa baginya dan dibaca dari bawah ke atas. Angka tersebut yang digunakan sebagai bilangan binernya. Contoh, konversikan bilangan tersebut. 25 basis 10 sama dengan berapa bilangan binernya gitu ya. Konversi dari desimal ke biner. Nah, dari desimal ke biner itu cara konversinya dibagi 2 gitu ya. Jadi awalnya dari 25 bagi 2 sama dengan 12 koma gitu kan ya. Dapatnya 12. Nah, sisanya berarti 2 dikali 2 itu kan 24. Berarti bersisa 1 gitu ya. Kemudian yang di sini pakai 12, berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, berarti sisa 0 gitu ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa 0, 3 dibagi 3 sisa 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 1. 1 dibagi 2, nah sama dengan 0. Sampai di sini sama dengannya 0 ya. Atau dengan kata lain, angka pembaginya, angka yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Gitu ya. Nah, berarti kalau itu lebih kecil, pasti di sini hasilnya 0, sisanya 1. Begitu ya. Berarti dari bilangan desimal 25 basis 10 sama dengan bilangan binernya 11001. Tulisannya dari bawah ke atas 11001 begitu ya.
contoh 2. Contoh 2. Nah, contoh 2 ini bilangannya ada bagian pecahannya nih, gitu ya, yaitu 33,125 basis 10. Nah, kita ubah jadi bilangan biner. Nah, jadi kalau bilangannya ini ada pecahan seperti ini bilangan bulatnya yang sebelah kiri koma gitu ya. Jadi bagian pecahannya kan yang sebelah kanan dari koma. Berarti kita selesaikan dulu yang bagian bilangan bulatnya. Itu 33. 33 itu berarti dibagi 2 sama dengan 16 sisa 1 gitu kan. 16 dibagi 2 sama dengan 8 sisa 0. 8 dibagi 2 sisa sama dengan 4 sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Nah, jadi buat garis ke atas supaya tidak lupa ya. Jadi bagian bulatnya nanti jadi 1000001. Nah, sekarang bagian pecahannya gitu ya. Bagian pecahannya gitu ya. Nah, tulisannya gini. Kita tulis berarti 0,125 ya. 0,125. Nah, kalau bagian bulatnya dibagi 2, kalau pecahannya itu dikali 2. Kebalikannya. Berarti 0,125 kali 2 sama dengan 0,25. Nah, kita ambil yang bagian bilangan bulatnya, berarti 0. Tulis 0. 0,25 dikali 2 sama dengan 0,5. Berarti tulis lagi 0 gitu ya. Karena di sini kan 0, nah kita tulis yang di sebelah kiri komanya. Kemudian 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Nah, 1 sudah pas nih gitu ya, sudah bulat 1,0. Maka ditulis 1. Nah, kalau yang bagian ini sudah bulat, ini kan 1,0 sudah bukan bilangan pecahan lagi ya. Itu sudah bilangan bulat. Maka stop sampai sini. Gitu ya. Jadi, nah atau di sini. Ini kan 1 berarti sudah bulat, sisanya 0 seperti itu ya. Ini sisanya 0,25 ya, berarti yang diambil yang sebelah kanan koma gitu ya. 25, 5 ya depannya pasti mengikuti 0,25 sama 0,5. Jadi, sekarang tinggal ditulis. Bagian bilangan bulatnya tadi jadi 1000001 di sini. 1000001, koma. Nah, untuk bagian pecahannya, bilangan pecahannya tulisnya dari atas ke bawah, berarti 0,001. Kebalikan di sini ya. Tapi kalau di sini dibagi, sini dikali. Dan di sini penulisannya dari bawah ke atas, yang bagian pecahan, tulisannya dari atas ke bawah. Oke. Berikutnya, konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, konversi bilangan desimal ke oktal, jadi pada intinya mirip dengan desimal ke biner. Jadi, kalau bilangannya itu tanpa pecahan, atau hanya bilangan bulat gitu ya, oktalnya, bilangan desimalnya berarti seperti ini, 124 basis 10 ya udah bagi 8 sama dengan berapa gitu ya, sisanya berapa tulis. Terus 15 sisa 4, 15 bagi 8 sama dengan 1 sisa 7. 1 bagi 8 sama dengan 0 sisa 1, berarti jadinya 174. Tadinya 124 basis 10 sama dengan 174 basis 8. Nah, contoh 2. Contoh 2 124,5 nih. Nah, ini sama 124,5. Di bagian bilangan bulatnya sama dengan ini ya. Bagi 8, tulis sama hasilnya, sisanya ditulis, gitu ya. Sampai dapat sini. Sampai dapat hasil baginya 0, bisa dengan 0. Nah, kemudian bagian pecahannya, ini kan berarti 0,5. Berarti itu sini ya, 0,5. Nah, kalau tadi dikali, sama seperti biner tadi. Ini jadi dikali ya. Tadi dibagi, ini jadi dikali. Dikali dengan 8, karena mau kita ubah jadi oktal. Berarti
4,5 kali 8 sama dengan 4. Jadi kita tulis bilangan bulatnya 4. Berarti udah sisanya 0 karena sudah bulat gitu kan ya. Jadi hasil akhirnya tadinya 124,5 basis 10 sama dengan 174,4 basis 8. Oke, berikutnya ini ada ini. Konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal dilakukan dengan cara pembagian 16, di mana hasil yang diperlukan adalah sisa baginya, ya sisa pembagian, gitu ya. Dan dibaca dari bawah ke atas, itu caranya sama, gitu ya. Kalau desimal ke biner dibagi 2, tulis hasil baginya, tulis sisanya, gitu ya. Kalau desimal ke oktal, hasilnya berarti bagi 8. Nah, ini bagian bilangan bulatnya ya. Nah, heksadesimal berarti bilangan desimalnya dibagi 16. Tulis hasil baginya, kemudian sisanya juga ditulis. Contoh 1. 2547 basis 10 sama dengan, oke, sini. Jadi sama dengan 547 dibagi 16 sama dengan 159. Nah, 159 kali 16 berapa? Kemudian sisanya 3, gitu ya. 159 bagi 16 sama dengan 9. Nah, makanya ini boleh pakai kalkulator kalau kuliahnya juga tatap muka gitu ya. Bukan kuliah daring atau online. Kalau kuliahnya luring gitu ya, offline. Nah, ini boleh pakai kalkulator di mata kuliah sistem digital ya untuk UTS-nya. Gitu ya, untuk menghitung ini supaya cepat gitu ya. Nah, tadi dapat 159 sisa 3, kemudian 159 bagi 16 sama dengan 9, sisanya 15. Nah, 15 ini diubah supaya tidak lupa ya. Yaitu 15 itu sama dengan F. Kemudian 9 bagi 16 ya udah 9 lebih kecil dari pembaginya 16. Apa sih di sini 0, sisanya 9. Maka ditulis 9F3. Jadi 2547 basis 10 sama dengan 9F3 basis 16. Contoh 2. 257,125 basis 10 sama dengan berapa? Basis 16 gitu ya. Dengan bulat sama. Dengan ini ya, 2547. Nah, bagian pecahannya sini ada ya pecahannya itu 0,125. Dikali 16 itu hasilnya sama dengan 2. Ya, 2,0 gitu kan ya. 2 ya, bulat gitu ya. Nah, berarti ditulis kita ambil bilangan bulatnya, berarti 2, sisanya masih 0 gitu ya. Jadi 2547,125 basis 10 sama dengan 9F3,2 basis 16. Oke. Gitu ya. Itu untuk konversi bilangan desimal gitu ya. Dari desimal ke biner tadi sudah dijelaskan, desimal ke oktal juga sudah dijelaskan, dan konversi bilangan desimal ke heksadesimal, bilangan heksadesimal itu sudah dijelaskan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada latihan soal, ya. Ada ABC, tapi tiap A-nya itu konversi ya. Bilangan desimalnya sama. Itu contohnya ya, 67, itu 33, 67, tapi konversi ke bilangan yang lain, ke biner, konversi ke oktal, dan konversi ke bilangan heksadesimal. Gitu ya. Nah, untuk latihan soal ini nanti kita masukkan ke dalam nilai tugas, nanti dibuat jadi tugas. Gitu ya. Oke, jadi referensi masih sama gitu ya. Nah, yang digunakan ada 3 referensi. 3 buku itu yang dasar teknik digital, matematika diskrit, teori dan aplikasi teknik digital. Oke. Jadi
gitu ya, untuk perkuliahan eh, pertemuan ini. Gitu ya, kita sudah bahas sampai konversi bilangan desimal ke bilangan biner atau oktal atau heksadesimal. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh dikirim di chatroom LMS Unindra gitu ya. Nanti di apa? Dibuat chatroomnya diaktifkan gitu ya. Ada apa aktifnya dari hari apa sampai jam sekian dan sampai hari apa jam sekian. Oke. Kemudian atau bisa juga tanya di WhatsApp group gitu ya, khusus untuk kelas sistem digital. Oke, untuk pertemuan ini gitu ya, dalam video ini cukup sampai sini yang dibahas gitu ya. Semoga Allah kasih kemudahan bagi kita semua gitu ya untuk memahami materi yang diberikan dalam pembahasan di video ini gitu ya, khususnya untuk mahasiswa ya Bapak ajak gitu ya di kelas gitu ya, di kelas reguler pagi, sore ataupun ekstensi. Oke, kalau begitu Bapak tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.